Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Dedi akan membahas mengenai surat. Surat adalah salah satu alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk mengadakan hubungan dengan pihak lain. Ada beberapa jenis surat, surat pribadi, surat dinas, surat resmi, dan surat niaga. Kali ini Kak Dedi akan fokus membahas mengenai surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh instansi ataupun lembaga baik pemerintah maupun swasta yang digunakan untuk berbagai tujuan dinas. Surat dinas ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang formal dan susunannya atau strukturnya tertata rapi mengikuti format baku yang sudah ada. Berikutnya akan Kak dijelaskan mengenai struktur atau bagian-bagian surat dinas, cara penulisan surat dinas yang benar, dan kesalahan yang terjadi dalam penulisan surat dinas. Ini contoh surat dinas guys. Ada beberapa bagian di surat dinas ini. Yang pertama paling atas adalah kop surat atau kepala surat. Berisikan nama lembaga atau instansi atau organisasi yang membuat surat ini guys. Alamat serta logo. Nah, yang menulis atau membuat surat dinas ini adalah OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah. Kemudian instansi yang ada di bawahnya adalah instansi yang lebih tinggi dari yang membuat surat ini, yaitu SMP Setia Hati. Di bawah kop surat sebelah kanan ada waktu pembuatan surat guys. Di sini tertulis 15 Mei 2023. Berarti surat ini ditulis tanggal 15 Mei 2023. Di bawah kop surat ada nomor, lampiran, dan perihal. Nomor berisikan urutan surat yang dibuat oleh OSIS guys. Nah, ini suratnya adalah surat yang ke-17. Berarti OSIS sudah membuat surat sebanyak 17 dan ini adalah urutan yang ke-17 guys. Lampiran di bagian ini menginformasikan ada atau tidak adanya berkas yang dilampirkan. Berkas yang dilampirkan bisa contohnya kwitansi, kalau misalkan ada acara, rundown atau susunan acara. Kalau tidak ada berkas yang dilampirkan, bisa dituliskan seperti ini guys, tanda strip saja. Di bagian perihal, perihal berisikan hal atau isi dari surat dinas tersebut guys. Surat dinas ini berisikan undangan, maka cukup tuliskan undangan. Kalau isinya tentang pemberitahuan, ya tuliskan pemberitahuan dan sebagainya. Berikutnya alamat yang dituju atau si penerima surat ini guys. Ini penerimanya adalah pengurus OSIS SMP Setia Hati. Berikutnya ada salam pembuka. Nah, ini dengan hormat, koma. Salam pembuka selain menggunakan kata dengan hormat bisa juga salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian berikutnya adalah isi surat, berisikan maksud atau tujuan dituliskannya surat dinas ini. Oke, berikutnya ada bagian salam penutup guys. Hormat kami. Bisa juga menggunakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam takjim, atau salam hormat. Di bawahnya ada nama dan stempel. Nama pembuat surat ini guys. Ini yang membuat surat ini adalah Ketua OSIS yang bernama Handayani. Kemudian di bawahnya NIS, nomor induk siswa. Nah, ini kalau misalkan pegawai ditulisnya NIP. Nomor induk pegawai guys. Kemudian ditandatangani dan diberikan stempel. Bagian paling bawah ini namanya tembusan guys. Tembusan berisikan pihak-pihak yang perlu mengetahui isi surat ini guys. Yang menerima surat ini kan pengurus OSIS SMP Setia Hati. Ada pihak yang perlu mengetahui isi surat ini.
yaitu pejabat yang berwenang guys, atau pejabat yang menaungi OSIS di SMP Setiahati, yaitu yang pertama Kepala SMP Setiahati dan Pembina OSIS SMP Setiahati. Nah, itu bagian-bagian surat dinas. Sekarang kita akan bahas mengenai cara penulisan surat dinas yang benar, dan Kak Dedi akan mengungkapkan atau menjelaskan kesalahan-kesalahan apa saja yang sering terjadi atau sering dituliskan di dalam surat dinas, guys. Yang pertama, di bagian kop surat atau kepala surat, untuk penulisan alamat lembaga jangan ada singkatan. Kemudian di bawahnya waktu pembuatan surat. Nah, biasanya ada surat dinas yang menuliskan seperti ini, guys. Penulisan seperti ini salah. Salahnya di mana, Kak? Karena ada nama kotanya, guys, Bandung. Padahal di alamat surat nama kotanya sudah dituliskan, jadi tidak perlu lagi dituliskan di waktu pembuatan surat. Itu kesalahannya. Kemudian untuk nomor ini 17 menandakan surat dinas ini adalah surat urutan ke-17, dibuat oleh OSIS, pembuatnya OSIS. Kemudian ini ada angka 5 Romawi, guys, menandakan bulan pembuatan surat ini, yaitu bulan Mei. Kemudian tahun 2023. Ini tahun pembuatannya. Nah, biasanya ada juga yang menuliskan angka bulan ini menggunakan angka biasa, guys, bukan angka Romawi. Nah, seharusnya penulisannya menggunakan angka Romawi. Angka Romawi ini sudah menunjukkan urutan atau tingkatan. Kemudian di bagian lampiran, kalau ada berkas yang dilampirkan, tuliskan dengan kata, misalkan kalau ada satu lembar atau satu berkas, tuliskan saja satu berkas atau satu lembar, 3 lembar. Tapi kalau tidak ada, cukup tuliskan tanda seperti ini aja. Berikutnya, oh ya, di bagian alamat yang dituju, guys, atau penerima surat. Yang digunakan biasanya ada yang terhormat kepada. Yang terhormat kepada. Nah, cukup tuliskan yang terhormat. Tidak usah menuliskan kata kepada, guys. Cukup yang terhormat seperti ini. Berikutnya, penulisan kata bapak, ibu, saudara bisa digunakan kalau diikuti langsung nama orang. Jadi tidak ada jabatan, tidak ada juga gelar. Misalkan yang terhormat Bapak Roni. Bapak, ibu, saudara bisa digunakan kalau berikutnya langsung nama orang tanpa ada penulisan jabatan ataupun gelar. Kalau ada jabatan atau gelar, jangan menggunakan atau jangan menuliskan kata bapak, ibu, atau saudara, guys. Misalkan yang terhormat Profesor Indra. Nah, karena ada gelar, maka penulisan bapak, ibu, dan saudara dihindarkan, guys. Oke, berikutnya, kesalahan yang sering terjadi, misal surat ini ditujukan kepada kepala sekolah, guys. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Setiahati. Kesalahannya di mana? Ada penulisan kata sekolah, guys. Di sini hilangkan saja, cukup Kepala SMP Setiahati. Kenapa? Karena ada pengulangan, guys. Kepala Sekolah, Sekolah Menengah Pertama.
Nah, jadi sekolahnya diulang. Jadi hilangkan saja kata sekolah ini. Cukup kepala SMP Setiahati. Oke, kesalahan berikutnya biasanya Kak Deddy sering juga menemukan setelah penulisan alamat surat atau si penerima surat ini ada penulisan atau penggunaan tanda baca titik di sini, guys. Penggunaan titik di sini salah. Jadi tidak perlu menuliskan tanda baca titik. Kesalahan berikutnya di bagian isi, guys. Kak Deddy sering menemukan tanda baca titik 2 setelah penulisan pada. Nah, penulisan tanda baca titik 2 ini tidak perlu, guys. Jadi tidak perlu menggunakan tanda baca titik 2. Kemudian di bagian bawahnya rincian kegiatannya hari, koma, tangga. Nah, seringkali di surat dinas dituliskannya hari garis miring tangga. Penulisan garis miring ini salah. Harusnya menggunakan tanda baca koma. Kemudian penulisan hari, H, waktu, W, tempat, T, acara A-nya menggunakan huruf kecil, guys. Biasanya juga Kak Deddy sering melihat penulisan huruf awalnya itu kapital. Ini harusnya kecil, guys. Kesalahan berikutnya di penulisan waktu, guys. Rincian waktu. Pukul. Nah, biasanya ada juga yang menuliskan jam. Penulisan kata jam salah, harusnya pukul. Kalau jam kan nama bendanya, guys. Nama benda penunjuk waktu. Jadi yang benar adalah pukul. Oke, berikutnya di penulisan singkatan sampai dengan pukul 14.00 sampai dengan 17.00. Seringkali di surat dinas dituliskannya seperti ini, guys. S garis miring D. Penulisan ini salah. Karena kalau singkatan menggunakan tanda baca titik. Jadi yang tepat adalah S titik D titik. Atau bisa juga menggunakan tanda baca seperti ini, guys. Oke, kesalahan berikutnya masih di bagian isi, bagian penutupnya, guys. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Nah, ini penulisannya udah benar, guys. Biasanya kesalahannya, oke, Kak Deddy tuliskan dulu contoh kalimat yang salahnya, guys. Coba perhatikan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Kesalahan yang pertama ada di penggunaan kata ganti, guys. Nya. Nya adalah kata ganti orang ketiga, sedangkan penerima surat ini adalah orang kedua, orang yang diajak komunikasi, guys. Sehingga ketika ada kata ganti yang merujuk ke si penerima harusnya menggunakan kata ganti orang kedua. Jadi penulisan katanya salah. Harusnya menggunakan kata ganti orang kedua. Yang tepat bisa menggunakan kata Anda, saudara, saudari, bapak, ataupun ibu. Berikutnya, kami ucapkan banyak terima kasih. Nah, kesalahannya adalah di kata banyak. Terima kasih nggak ada jumlahnya, guys. Jadi tidak perlu menggunakan kata banyak atau beribu-ribu terima kasih. Oke, guys, itu cara penulisan surat dinas yang benar dan kesalahan yang seringkali terjadi atau ada di surat dinas. Itu penjelasan mengenai surat dinas. Bagaimana dengan penjelasannya, guys? Bisa dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa ya, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menonton atau menyimak video pembelajaran di channel Papan Tulis, jangan lupa guys, tekan subscribe-nya, juga loncengnya. Biar jika ada video pembelajaran terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.